Shalom Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih kehadirannya untuk malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita hening sejenak di hadapan Tuhan untuk memulai komsel malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita naikkan pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin Tuhan. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau Allah yang Maha Tahu Tuhan, Engkau menyelidiki setiap hati kami. Engkau melihat hati kami anak-anak-Mu. Apakah kami sungguh-sungguh mencari Engkau? Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu? Engkau yang menilai hidup kami Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Saat ini Tuhan kami datang dengan segala kerendahan hati kami, ketidaklayakan kami di hadapan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan, layakkan kami, ampuni kami sehingga kami layak dalam menaikkan pujian dan penyembahan kami. Pujian dan penyembahan kami boleh berkenan kepadamu. Biarlah Engkau Allah yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan belas kasihan, melayakkan kami semua yang ada di sini. Dan kami selalu boleh melihat kebaikan demi kebaikan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau nyatakan sekali lagi dengan penuh iman. Telah kulihat kebaikan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Benar Tuhan, itulah kerinduan kami. Kami ingin berjuang Tuhan sampai akhir, sehingga Engkau mendapati kami tetap setia. Saat ini Tuhan, kami mau naikkan pujian kami, bahwa Engkau Allah yang setia. Ketika kami pernah tidak setia, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah sekaligus sahabat yang tidak pernah mengecewakan kami. Mari kita nyatakan dengan penuh iman. Segala perkara dapat kutanggung. Penolong
yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Amin Tuhan. Sekalipun dunia meninggalkan kami, tapi kami boleh tetap mengucap syukur karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang sudah membuktikan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena ada Engkau, kami boleh kuat di dalam kehidupan kami. Karena ada Engkau Tuhan, kami tetap boleh berdiri teguh. Mari kita nyatakan dengan penuh iman, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Amin Tuhan. Ketika Engkau yang memberikan kami kekuatan, kami tahu kami akan dipulihkan dan kami tidak akan goyah selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami memiliki Engkau yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan bersama Engkau, kemenangan ada di pihak kami. Masa depan yang penuh pengharapan adalah janji-Mu yang akan Engkau genapi di dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu Tuhan, bahwa firman-Mu tidak pernah gagal. Engkau Allah yang lebih besar, lebih besar dari segala pergumulan hidup kami, dari segala sakit penyakit kami, dari segala kenyataan di dunia ini yang kami hadapi. Engkau Allah yang besar. Tidak ada kuasa yang sanggup melawan kuasa-Mu. Mari kita nyatakan dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang terlebih besar dari permasalahan hidup kami. Mari kita nyatakan dengan penuh iman di dalam hati kita. Bahkan kita keluarkan dalam ucapan kita bahwa Dia Allah yang besar. Nyatakan dengan penuh iman. Mujizat akan terjadi ketika kita percaya. Ketika kita percaya bahwa Dia Allah yang sanggup mengangkat setiap beban hidup kita. Dia Allah yang sanggup mengubah. Bahkan orang mati Dia sanggup bangkitkan. Dia sanggup memulihkan setiap luka-luka hati kita. Dia sanggup memulihkan setiap keluarga yang sudah hancur dan terpecah-pecah. Dia sanggup memulihkan segalanya. Dia sanggup juga menyembuhkan segala sakit penyakit. Kita imani Dia Allah yang masih sama. Dia Allah yang masih tetap mau bekerja sampai dengan saat ini. Yang menghalangi kita adalah iman kita, percaya kita. Mari malam ini kita mau nyatakan, kita mau datang dengan iman yang baru. Kita mau nyatakan Dia Allah yang El Shaddai dengan sungguh-sungguh percaya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia
berkatnya melimpah, berkatnya berkatnya melimpah, janganlah engkau takut, anakku. Akulah Allah yang paling Aku Allah yang peduli akan hidupmu. Janganlah engkau takut. Akulah Allah yang memelihara hidupmu. Akulah Allah yang paling mengasihimu. Datanglah kepadaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh kami alami malam hari ini Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus-Mu selalu ada di antara kami Tuhan. Engkau masih tetap bekerja dan berbicara sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara Tuhan, memberi kami kekuatan, memberi kami pemulihan. Mari kita nyatakan, bagi Tuhan ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang
tempatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin Tuhan, kami percaya. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan diri kami, hamba-Mu, pelayan-Mu yang tidak ada artinya ini tanpa Engkau Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu sendiri Tuhan yang berbicara kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga firman-Mu berkuasa untuk memulihkan setiap hati. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan, urapi mulut bibir hati kami. Biarlah segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi nama-Mu yang maha tinggi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Suara saya jelas nggak? Oke. Saya mau mengajak kita untuk membuka dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kisah 3 ayat 1 sampai 10. Oke, sudah ketemu? Kisah 3 ayat 1 sampai 10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kita akan membaca bersama-sama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu
dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus pada malam hari ini. Kami memohon Engkau mengurapi setiap jiwa yang mendengarkan suara-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Singkapkanlah misteri kerajaan surga. Berbicaralah kepada kami. Berbicaralah kepada setiap di antara kami. Segala penghalang, segala kuasa iblis dan setan, saat ini kami perintahkan nyala di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus saja yang akan mengisi setiap hati kami, memenuhi kami dimanapun juga kami berada. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, pada malam hari ini, kita mau merenungkan kisah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Petrus di sini adalah Petrus yang sudah mengalami Pentakosta. Minggu lalu kita berbicara tentang penuh dengan Roh Kudus. Malam hari ini kita akan melihat bukan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh, tetapi Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Ketika Roh Kudus turun menaungi Petrus, dan Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Petrus sanggup melakukan apapun yang Yesus sanggup lakukan ketika berada di muka bumi. Ayat pertama bunyinya begini. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Jadi, orang Yahudi memiliki 3 waktu sembahyang. Ada 3 waktu untuk sembahyang. Bahkan Daud sendiri memiliki 7 kali waktu sembahyang. Di kitab Mazmur dikatakan 7 hari sekali aku memuji-muji Engkau. Gereja-gereja timur, juga gereja Katolik, masih memelihara waktu-waktu sembahyang. Seperti yang kita tahu, gereja Katolik memiliki yang disebut dengan brevier. 7 kali dalam satu hari adalah waktu sembahyang yang masih dipelihara dalam biara-biara kontemplatif. Dan juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di situ, jadi ketika Petrus dan Yohanes ke bait Allah di ayat kedua, bunyinya begini. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Yang lumpuh sejak lahir. Artinya apa? Orang ini, laki-laki ini, tidak pernah bisa berjalan sejak lahir. Sehingga ia harus diusung, digotong. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah pada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi ada seorang laki-laki
yang lumpuh dari sejak lahir, cacat dari sejak lahir. Orang ini diusung oleh mungkin beberapa orang. Beberapa orang setiap hari, tiap hari membawa dia dan meletakkan dia untuk duduk meminta sedekah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Karena memang tujuannya untuk meminta sedekah. Mereka, yang keempat, yaitu Petrus dan Yohanes, menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap Petrus dan Yohanes dengan satu harapan. Dengan harapan akan meminta mendapat sesuatu dari mereka. Petrus melihat tatapan orang itu, segera mengetahui bahwa orang itu cuma punya satu harapan, yaitu meminta sedekah. Berharap mendapatkan sedekah dari Petrus dan Yohanes. Ayat ke-6, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku." Petrus tahu orang itu mengharapkan sedekah, emas atau perak. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Orang itu meminta sedekah. Petrus tidak memberikan sedekah. Kenapa? Karena dia tidak memilikinya. Apa yang tidak kita punya, tidak bisa kita berikan kepada orang. Apa yang tidak kita punya, tidak bisa kita berikan kepada orang. Kita hanya bisa memberikan sesuatu yang kita miliki. Petrus memiliki apa? Dia memiliki iman. Petrus memiliki apa? Dia memiliki Roh Kudus. Dia memiliki kuasa di dalam nama Yesus. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai, berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Apa yang Petrus berikan kepada orang itu sebetulnya bukan yang dia harapkan. Ayat ke-7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, padahal seumur hidup dia lumpuh. Dan mengikuti mereka masuk dalam bait Allah. Berjalan, bukan hanya berjalan, tapi melompat-lompat serta memuji Allah. Lalu seluruh orang banyak melihat orang yang lumpuh itu sambil berjalan sambil memuji Allah. Bapak Ibu, orang itu meminta sedekah. Saya mau mengajak kita melihat lebih dalam. Selama ini mungkin di dalam kitab suci kita menemukan banyak kasus. Banyak kasus orang beriman lalu disembuhkan. Orang itu beriman lalu disembuhkan. Dan Yesus seringkali mengatakan, "Terjadilah kepadamu menurut imanmu."
Pada malam hari ini, kita melihat sebuah kasus yang sedikit berbeda. Perbedaannya di mana? Begini, Bapak Ibu. Kalau saya baca dalam teks ini, saya tidak menemukan bahwa orang itu dikatakan beriman. Atau ada tanda-tanda yang mengatakan bahwa orang ini beriman. Orang ini melihat kepada Petrus dan Yohanes dengan satu harapan, meminta uang, meminta sedekah. Tetapi kenapa dia bisa disembuhkan? Kalau sekilas kita melihat bahwa tidak dikatakan dia beriman. Dan ketika Petrus menatap orang itu, Petrus pun tahu bahwa harapannya cuma satu, yaitu orang itu hanya mau meminta uang. Tetapi pertanyaannya sekali lagi, kenapa dia bisa disembuhkan? Petrus yang ada di sini, seperti tadi di awal saya katakan, adalah Petrus yang sudah mengalami Pentakosta. Roh Kudus sudah turun menaungi dia. Kuasa Allah sudah turun menaungi dia. Orang ini yang meminta sedekah ini tidak dikatakan dia beriman. Tetapi Petrus memiliki iman. Petrus memiliki iman. Petrus dipenuhi Roh Kudus. Dan Petrus dikuasai oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Sehingga perkataannya itu, imannya itu bisa menyembuhkan orang yang tidak dikatakan beriman itu. Dan apa yang dia ucapkan sembuh. Sekarang kita melihat ada kasus orang yang disembuhkan itu bukan orang beriman, tetapi dia bisa sembuh. Kenapa? Jawabannya karena yang menyembuhkan dia adalah orang yang memiliki iman. Kenapa orang ini bisa disembuhkan? Padahal bukan iman dia, tapi iman orang yang menyembuhkan itu. Jawabannya cuma satu. Karena Allah mau menyatakan kuasanya. Segala pekerjaan yang dilakukan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tujuannya cuma satu. Mau menyatakan kepada orang banyak bahwa Allah itu hidup. Bahwa kuasa Tuhan tetap ada dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Petrus tidak memiliki harta. Ketika dia meninggalkan semua pekerjaannya itu, dia meninggalkan semua hartanya. Dia berjalan mengikuti Yesus tanpa harta. Boleh dikatakan dia melepaskan semuanya itu. Berjalan hanya dengan apa? Hanya dengan iman mengikuti Yesus. Apa yang kita tidak miliki, kita tidak bisa berikan kepada orang. Orang lumpuh ini yang sejak lahir ini, ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang. Artinya apa? Orang lumpuh ini memiliki beberapa teman, mungkin lebih dari satu, mungkin lebih dari dua, yang untuk mengusung dia atau menggotong dia. Teman-temannya ini juga memiliki hati terhadap sahabatnya ini.
Bayangkan setiap hari dia harus membawa orang ini yang lumpuh ini di gerbang bait Allah. Mungkin setiap malam atau setiap sore dia harus mengusung dan membawa dia pulang. Teman-temannya ini juga memiliki hati. Tetapi teman-temannya ini tidak sanggup menyembuhkan sahabatnya yang sakit ini. Sahabatnya yang lumpuh sejak lahir ini. Kenapa? Apa yang tidak kamu miliki, tidak bisa kamu berikan kepada orang. Dia hanya memiliki tenaga, teman-temannya itu, untuk menggotong sahabatnya ini. Dia mungkin hanya memiliki tenaga, tetapi tidak memiliki kuasa untuk menyembuhkan sahabatnya ini. Kalau dia memiliki kuasa seperti Petrus dan Yohanes, tentu saja dia mau melakukannya. Buktinya, setiap hari membawa temannya ini, dan setiap sore mungkin membawa dia pulang, mereka mau melakukannya. Sekali lagi, Bapak Ibu, apa yang tidak kita miliki, tidak bisa kita berikan kepada orang lain. Bapak Ibu, sekarang saya mau ngajak kita untuk masuk lebih dalam kepada permenungan ini. Apa yang kita miliki? Apa yang Bapak Ibu miliki? Apa yang saya miliki? Apakah saya atau Bapak Ibu memiliki emas dan perak? Emas dan perak yang bisa kita berikan untuk menolong banyak-banyak orang? Apakah kita memiliki emas dan perak? Mungkin kita miliki. Dan mungkin kita bisa menyumbang di banyak tempat. Membangun gereja, membangun apapun juga panti asuhan dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin kita miliki itu. Lalu apalagi yang kita miliki? Apakah kita memiliki kehidupan doa yang sangat baik? Sehingga kita setiap hari bisa mendoakan banyak orang yang membutuhkan doa kita. Apakah kita memiliki kehidupan doa yang sangat baik? Lalu selanjutnya, contoh lain. Apakah kita memiliki kekudusan hidup? Sehingga kekudusan hidup itu bisa memantarkan kepada banyak orang, menginspirasikan kepada banyak orang. Setiap orang yang melihat kita, mereka tergerak untuk mengikuti teladan kita, teladan kekudusan. Apakah kita memiliki itu? Selanjutnya, apakah kita memiliki kuasa Tuhan untuk melakukan pekerjaannya seperti yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes? Apa yang kita miliki di antara yang saya sebutkan satu persatu itu? Bapak Ibu, belakangan ini saya mulai menghadapi sebuah tantangan. Saya bukan melihatnya sebagai persoalan, tetapi sebagai sebuah tantangan. Ketika saya berbicara tentang iman, ketika saya berbicara tentang firman Tuhan, ketika saya berbicara tentang Yesus bisa menyembuhkan, Yesus sanggup menyembuhkan.
saya menghadapi sebuah tantangan. Apakah saya sanggup mendoakan orang dan orang itu sembuh seketika seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes? Tanda tanya besar. Apakah saya sanggup melakukannya? Apakah saya berani melakukannya? Bisa jadi saya tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena saya tidak mau ambil resiko. Ketika saya mendoakan orang dan orang itu tidak sembuh, lalu saya menjadi frustasi. Mungkin saya tidak mau ambil resiko. Lalu kalau saya tidak mau ambil resiko, lalu persoalannya adalah apakah yang saya ajarkan atau yang saya wartakan berjalan selaras dengan kenyataan yang kita jumpai sehari-hari. Saya berbicara tentang iman. Saya berbicara tentang Yesus mengusir kuasa gelap, mengusir iblis dan setan. Tapi ketika saya berjumpa dengan mungkin ada salah satu peserta atau ada anggota-anggota di dalam komunitas ini yang menghadapi persoalan terbelenggu oleh kuasa kegelapan, apakah saya sanggup untuk membantu mereka, untuk melepaskan mereka? Atau lagi-lagi saya mau berada di zona nyaman, tidak mau melakukan itu. Saya tidak mau ambil resiko, supaya apa? Supaya ketika saya melakukan itu dan saya tidak sanggup melakukannya, lalu saya menjadi frustasi. Apa yang Bapak Ibu miliki? Tanda tanya besar. Apa yang saya miliki? Atau jangan-jangan kita tidak memiliki apapun di hadapan Tuhan. Bapak Ibu. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi Petrus memiliki iman, memiliki Roh Kudus, dan memiliki kuasa Tuhan. Dan dia sanggup membebaskan orang yang lumpuh sejak lahir. Itu jauh melebihi daripada emas dan perak bagi orang yang cacat, yang lumpuh sejak lahir. Apa yang Bapak Ibu dan saya miliki saat ini? Jangan-jangan kita belum memiliki apa-apa di hadapan Tuhan. Ketika kita merasa tersentuh, atau ketika kita merasa ada sebuah tantangan, atau sebuah ganjaran, ada sesuatu yang mengganggu di dalam hati kita. Kenapa saya tidak sanggup menolong si A ini? Padahal dia selalu mengharapkan pertolongan dari saya. Dan kasus yang sama saya jumpai lagi di tempat lain, di tempat lain, di tempat lain. Saya terganggu terus untuk mendoakan seseorang yang sedang sakit. Di sini saya jumpai, di sini saya jumpai, di sana saya jumpai. Tapi saya tidak sanggup untuk menyembuhkan penyakit mereka. Saya juga merasa minder karena saya tidak memiliki kuasa seperti yang dimiliki oleh Petrus untuk berdoa dan menyembuhkan mereka seketika. Ketika ada sesuatu yang selalu menjadi pergumulan kita, Bapak Ibu, berarti Tuhan ingin berbicara kepada kita. Dia ingin memanggil kita untuk masuk lebih intim lagi dengannya, untuk melakukan
pekerjaan itu. Mungkin saat ini kita merasa kita belum sanggup melakukannya. Tetapi Tuhan selalu memberikan waktu. Dia mengundang kita masuk lebih dalam lagi. Apa yang tidak kita miliki, Tuhan mau berikan kepada kita. Apa yang tidak kita miliki, iman, pengharapan, kasih, Roh Kudus, kuasa, apapun juga yang kita merasa belum miliki, minta sama Tuhan. Ketika kita memiliki kerinduan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, ketika kita berjumpa terus-terusan dengan orang yang selalu membutuhkan uluran tangan kita, minta kepada Tuhan, Tuhan, saya membutuhkan karunia untuk menyembuhkan orang. Saya membutuhkan kuasa seperti Petrus, seperti Yohanes, kuasa untuk menyembuhkan orang di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita memiliki kerinduan seperti itu, Tuhan akan memberikan. Kenapa? Karena semua yang Tuhan berikan kepada kita, tujuannya cuma satu. Tujuannya cuma satu. Untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk memuliakan nama Pak Paulus, Bu Vila, atau siapapun juga. Bukan. Semua pekerjaan Tuhan, tujuannya cuma satu. Menunjukkan kepada orang banyak bahwa Allah itu hidup. Dengan demikian, untuk memuliakan Allah. Orang yang lumpuh itu melonjak berdiri, berjalan kian kemari, melompat-lompat, memuji-muji Allah. Lalu ayat ke-9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan. Dia yang tadinya tidak pernah berjalan, sekarang ditulis seluruh rakyat itu melihat dia berjalan. Ayat 9, melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Kira-kira apa yang ada di dalam hati dan pikiran seluruh rakyat itu? Mereka melihat kemuliaan Allah. Mereka melihat Allah hidup. Lewat siapa? Petrus dan Yohanes. Sekali lagi, kisah ini bukan berbicara tentang orang buta di Yeriko yang memiliki iman, lalu dia disembuhkan. Bukan. Orang ini tidak dikatakan sama sekali dia memiliki iman. Dia hanya mengharapkan uang. Tetapi sekarang dia mendapatkan lebih daripada emas dan perak. Dan dia memuji-muji Allah. Apa yang kita miliki? Kalau kita belum miliki, mintalah kepada Tuhan supaya Dia berikan kepada kita. Apalagi sesuatu yang sangat-sangat mengganjal dalam pikiran, dalam hati kita. Saya ingin minta kepada Tuhan supaya Dia memberikan kepada saya. Supaya saya sanggup melakukan pekerjaan Tuhan. Demi apa? Memuliakan nama Tuhan. Juga mungkin bagi Bapak Ibu yang sedang sakit saat ini, yang sedang mengalami pergumulan, minta kepada Tuhan untuk menyelesaikan persoalan kita, permasalahan kita. Demi apa? Cuma satu, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, saya lanjutkan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Cuma sepatah kalimat, orang lumpuh itu berjalan. Betapa besar kuasa Allah dalam diri Petrus. Tetapi bagaimana perjuangan imannya untuk sampai di titik ini? Kita sudah banyak mendengar tentang Petrus, bagaimana dia jatuh bangun dalam perjalanannya mengikuti Yesus. Dia pernah ragu, dia pernah takut, seperti yang kita alami. Dia pernah jatuh. Keraguan-raguannya saat dia disuruh berjalan di atas air. Itu pernah diceritakan di dalam Alkitab. Ketika dia takut, dia tenggelam. Kita juga sering mengalami keraguan dan ketakutan saat badai dan ombak datang menerjang. Kita ragu apakah dia masih eksis, apakah dia masih peduli, dan apakah dia sanggup menolong kita. Semua yang dialami Petrus pernah kita alami. Semua itu Tuhan izinkan terjadi untuk dia alami, untuk melatih dia menjadi kuat dan tangguh untuk dapat diandalkan dalam pekerjaannya kelak. Salah satunya mukjizat yang kita dengar hari ini. Orang lumpuh berjalan. Sampai terakhir kita pernah mendengar Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tuhan izinkan itu terjadi. Dia menjadi seorang pengecut dan menyangkal Yesus untuk mengajarkan kepada kita betapa ringkih dan lemahnya cinta manusia tanpa cinta ilahi. Tanpa Roh Kudus, tidak ada yang mampu berdiri teguh untuk cinta. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita lewat Petrus betapa besar pengampunannya yang tidak pernah terbatas. Sekalipun kita jatuh dan mengecewakannya, tapi saat kita mau berlari kembali kepadanya, dia selalu memberikan kesempatan. Petrus pernah dengan sangat percaya diri berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Betapa kita juga sering jatuh di dalam iman dan kesetiaan kita dalam perjalanan kita mengikuti Yesus. Tapi Tuhan mengenal hati kita. Dia tahu betapa lemah kita dalam mencintai dan dalam setia. Dia sabar dengan kita yang bebal ini, melatih kita untuk berbalik dan hidup di dalam kekudusan, supaya rohnya bisa tetap tinggal di dalam diri kita, untuk memampukan kita dalam mencintai, dalam setia. Iblis paling takut kita sampai pada iman seperti ini. Iblis paling takut kita punya iman dan kita hidup di dalam kekudusan. Karena ketika kita sampai di level itu, kita memiliki kuasanya. Itu yang paling iblis takutkan. Karena ketika kita memiliki kuasa ilahi, itu akan membuat kita tidak terkalahkan lagi oleh iblis. Dia tidak punya jalan lain kecuali pergi dan mundur dari kehidupan kita. Itu yang paling iblis takutkan. Karena itu akan membuatmu tidak terkalahkan dan akan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Kita dengar ayat tadi, ketika mujizat itu terjadi, semua orang melihat betapa Allah itu hidup. Betapa besar kuasanya. Iman itu juga. Iman yang kita miliki itu yang akan menyelamatkan seisi rumah kita. Mungkin saat ini kita boleh melihat anak kita belum punya iman. Suami kita belum punya iman. Orang tua kita belum punya iman. Tetapi dari kisah tadi kita bisa belajar. Iman kita bisa menyelamatkan mereka yang masih lemah. Apa yang kita punya, kita bisa berikan
untuk menyelamatkan jiwa. Hari ini kita bisa mendengar cerita tentang betapa besar kuasa Allah yang menyertai seorang Petrus. Ada perjuangan jatuh bangun dan bangkit lagi. Kasihnya kepada Yesus, walaupun sempat jatuh, tetap diperhitungkan Tuhan Yesus. Dan Yesus memurnikan kasih itu melalui proses yang Dia izinkan terjadi. Orang lumpuh tadi belum punya iman. Yang dia minta bukan kesembuhan, dia cuma minta sedekah, uang receh. Yang dia minta berkat jasmani. Itu ya juga yang sering terjadi kepada kita. Tuhan mau memberikan kita berkat rohani, bukan hanya uang receh, bukan hanya sedekah. Dia ingin kita pulih, sembuh seutuhnya. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri Petrus, ada hati Allah yang penuh belas kasihan di dalam dirinya. Ada kuasa di dalam Roh Kudus yang tinggal di dalam diri Petrus. Kuasa itu tidak akan pernah tinggal diam tanpa berkarya. Roh Kudus akan memanifestasikan pekerjaan Allah yang membangkitkan iman orang lumpuh itu. Yang tadinya tidak punya iman Petrus menghidupkan iman orang lumpuh yang mati itu. Dan ketika kuasa Allah di dalam diri Petrus bisa bekerja bebas, orang lumpuh ini sembuh. Dan akhirnya dia punya iman. Ia melonjak berdiri dan berjalan kemari. Dan semua orang boleh melihat pekerjaan Tuhan yang begitu besar dinyatakan karena iman seorang Petrus. Semua ini bisa terjadi karena perjuangan jatuh bangun di dalam perjuangan iman. Seorang Petrus yang hanya seorang nelayan yang dipanggil untuk meninggalkan jalannya dan menjadi penjala manusia. Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk bangkit lagi dalam iman. Bahwa ada rohnya yang bekerja di dalam diri kita saat kita hidup di dalam kekudusan. Ketika ada Roh Kudus di dalam diri kita, kuasanya tidak pernah gagal. Kuasanya tidak pernah gagal. Sebentar lagi kita akan membawa doa-doa kita di hadapannya. Mari kita datang dengan iman. Mari kita datang dengan iman. Karena hanya iman yang membuat mukjizat terjadi. Orang lumpuh itu disembuhkan karena iman Petrus yang menggerakkan Roh Kudus sehingga kuasanya bekerja. Kita datang dengan iman kita bersama malam hari ini. Bahwa bagi Dia tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang mustahil. Asal kita percaya. Asal kita percaya kepadanya bahwa Dia mau dan sanggup untuk memulihkan kita. Bagian kita percaya saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke dalam doa.